Ya, assalamualaikum, halo teman-teman subscriber, kita berjumpa lagi. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas aplikasi Kredipo. Limitnya yang tidak bisa digunakan buat berbelanja, beli pulsa atau pinjam uang ya teman-teman. Nah, apa saja penyebabnya? Mungkin untuk teman-teman kita yang masih pemula itu bingung kenapa limitnya tidak bisa digunakan. Padahal untuk status akunnya itu tidak terblokir ya teman-teman, tapi untuk limitnya itu tidak bisa dipakai. Nah, untuk teman-teman yang mengalami hal seperti itu, ya silakan simak videonya sampai selesai. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa, alangkah baiknya untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol subscribe dan like-nya ya teman-teman, agar channel ini terus berkembang dan selalu memberikan informasi untuk teman-teman. Nah, di sini untuk Kredipo admin sudah premium ya teman-teman, dan cuma mendapatkan limit yaitu 10 juta rupiah. Nah, jika teman-teman mengalami limit Krediponya tidak bisa digunakan, ya padahal untuk limitnya ini masih banyak, tapi tidak bisa buat beli pulsa, pinjam uang, atau buat berbelanja. Nah, biasanya jika kita gagal membeli pulsa atau belanja, akan ada notifikasi seperti ini. Nah, maka akan ada notifikasi email seperti ini. Maaf, transaksi Kredipomu tidak disetujui, karena transaksi tersebut melanggar ketentuan penggunaan Kredipo. Berikut merupakan detail transaksimu. Nah, di sini bla bla bla. Nah, biasanya seperti itu ya teman-teman jika gagal membeli pulsa atau produk yang lainnya. Padahal untuk status Krediponya itu tidak terblokir sementara atau permanen. Nah, apa saja penyebabnya? Nah, penyebabnya biasanya teman-teman itu telat bayar lewat jatuh tempo. Mungkin 1 hari atau 3 hari. Nah, itu penyebab limit Kredipo ini tidak bisa digunakan atau dibekukan sementara ya teman-teman. Nah, untuk cara mengatasinya, ya teman-teman masuk ke menu transaksi. Nah, misalnya di sini tanggal jatuh tempo pembayaran tanggal 25, ya teman-teman harus membayar lebih awal. Misalnya tanggal 15-nya seperti itu, agar limit Kredipo teman-teman bisa digunakan kembali. Ya, jadi harus menjaga skor kredit Kredipo. Jika sudah dibayar, biasanya dalam waktu 2 hari atau 3 hari, itu limitnya bisa digunakan kembali. Nah, untuk Kredipo ini sebelumnya sama tidak bisa digunakan. Ya, ada notifikasi seperti yang tadi jika kita membeli pulsa atau belanja. Setelah kita bayar lebih awal, maka limitnya itu bisa digunakan kembali. Nah, itulah penyebab limit Kredipo tidak bisa digunakan. Nah, untuk membayar tagihan Kredipo ini jangan dilunasin semua. Misalnya jika teman-teman mempunyai tagihan, ya di sini ada beberapa tagihan, itu jangan dilunasin. Nanti jika dilunasin semua, maka Krediponya akan diblokir permanen. Jadi kita harus sisakan 1 tagihan. Nah, misalnya kita bayar. Nah, di sini untuk totalnya yaitu 900.000 untuk bulan ini ya teman-teman. Jadi kita harus sisakan 1 tagihan seperti ini, biar tidak terblokir permanen. Baru kita bayar ya teman-teman. Ya, nanti limitnya akan bisa digunakan kembali setelah 2 hari biasanya ya teman-teman. Nah, kemarin ada yang bertanya, Bang, kenapa limit Kredipo masih banyak? Ya, bisa buat berbelanja, tapi tidak bisa pinjam uang. Padahal sebelumnya bisa meminjam uang. Nah, teman-teman harus tahu, misalnya jika teman-teman meminjam uang dengan tenor 3 bulan, lalu dilunasi dalam 1 bulan, yaitu biasanya tidak akan bisa dipinjam lagi ya teman-teman. Setelah 3 bulan baru bisa dipinjam lagi. Jangan dilunasin ya teman-teman. Jadi nanti percuma tidak akan bisa dipinjam lagi. Tapi untuk limitnya ini tetap masih bisa dipakai buat berbelanja. Nah, itulah kenapa limit Kredipo tidak bisa dipinjam lagi setelah kita melunasi pinjamannya ya teman-teman. Jadi nanti setelah 3 bulan setelah habis masa tenornya baru bisa dipinjam lagi.
Oke teman-teman, itulah penyebab limit Kredivo tidak bisa digunakan buat berbelanja atau pinjam uang. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.